Baik semuanya, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta Training of Trainer Jawara Internet Sehat Papua tahun 2023 yang telah meluangkan waktunya hingga sekarang sudah ada di sesi ke-6. Tak perlu berlama lagi, langsung saja kita buka sesi ke-6 ini. Untuk teman-teman yang belum hadir nanti bisa. Oke, baik. Malam hari ini akan ada materi yang sangat menarik yaitu tentang jurnalistik. Nah, sangat bagus sekali dan menarik untuk teman-teman kakak-kakak yang menggeluti bidang di bagian jurnalistik. Oke, mari kita mulai saja materinya. Saya persilakan kepada Abang Aldo yang akan menyampaikan materinya. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, ya selamat malam. Oh, kayaknya ini ya. Iya, baik, ada. Ya, coba tes tuh. 1, 2. 1. Ya, dengarkah adik-adik? Ya, malam hari ini karena sebenarnya pematerinya Kakak Robert Cewen, akan tetapi karena satu dan lain hal Kakak dia masih ada di Sorong, masih harus konsolidasi terkait dengan Musdat kemarin ya, musyawarah masyarakat adat Tambrau. Jadi Kakak minta maaf dan materinya sudah di-share juga ke teman-teman ya untuk dibaca. Jadi Kakak di sini menggantikan Kakak Robert begitu. Sebenarnya Kakak juga tidak bukan seorang jurnalis juga ya, tapi pernah juga belajar bagaimana menulis jurnalistik begitu. Ya. Jadi Kakak sharing Kakak punya pengalaman, tapi juga ini ilmu yang Kakak juga dapat di kampus ya. Waktu itu Kakak masih di bangku perkuliahan, ambil jurusan broadcasting. Jadi tidak jauh-jauh dari jurusan jurnalistik karena kita penyiaran masih berhubungan baik dengan ilmu jurnalistik begitu. Oke, lanjut saja ya. Ini Kakak share dulu materi presentasinya. Materi presentasi di mana ini ya? Oh, belum dibuka ternyata. Oke, materinya ada ya. Materi jurnalistik. Sabar ya. Bagikan layar. Ya, baik. Ini adalah materi yang juga telah disusun. Kita sama-sama nyimak ya. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang menulis jurnalistik begitu. Nah, Kakak juga biasa menulis sedikit berita-berita hard news ya. Berita-berita aktual terkait dengan beberapa kegiatan dinas. Kakak juga upload di beberapa website Pemda ya. Karena Kakak juga mengelola beberapa website Pemda juga. Dalam hal ini Dinkes, terus ada Baku Humas juga. Nah, kita juga wajib untuk menulis sebagai seorang pengembang website atau juga administrator website, dia juga harus punya kemampuan dalam menulis jurnalistik begitu. Tapi akan lebih mantapnya kita akan sharing ke Kak Robert, tapi setelah Kak Robert nanti bergerak dari Sorong ke Jayapura. Sehingga mungkin di minggu depan Kakak Robert sudah di Jayapura, kita akan sharing lagi terkait dengan menulis jurnalistik lebih mendalam ya. Jadi sesi kali ini Kakak yang bawa materi. Jadi apa itu sebenarnya menulis jurnalistik gitu. Jadi menulis jurnalistik itu
adalah sebuah aktivitas ya, mengolah, mencari, menulis dan menyebarluaskan informasi kepada publik melalui media massa. Media massa ini bisa elektronik ya, TV, toh, radio, cetak juga bisa, semacam surat kabar ya, Cepos, Jubi, begitu. Atau mungkin Kompas, gitu. Atau juga majalah, bisa, begitu. Kalau terus ada media online ya, gitu. Media online, website, cyber media, bisa juga nih. Di situs-situs microblogging ya, semacam Tumblr, atau juga ada situs-situs blog-blog yang lain, bisa juga disebarluaskan begitu. Atau melewati website juga, website organisasi atau website-website pemerintahan juga bisa begitu. Jadi segala tulisan yang menyangkut tentang aktivitas terkait dengan kepentingan publik itu bisa kita buat dalam bentuk karya jurnalistik begitu. Nah, dalam bentuk karya jurnalistik ini ada punya prinsip ya. Prinsip pertama tuh ringkas begitu. Jangan bertele-tele dalam menulis sebuah tulisan jurnalistik. Dia harus singkat, padat, jelas begitu. Jangan panjang-panjang tidak jelas gitu. Khusus untuk berita yang soft news, hard news itu harus ringkas, padat, jelas. Kalau yang feature, ya, tulisan-tulisan investigasi, tulisan-tulisan atau opini itu bisa panjang. Tapi kalau untuk berita yang soft news, hard news itu harus singkat, padat, dan jelas. Begitu. Terus ialah poin kedua ialah mampu beradaptasi. Begitu. Mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dia tidak bisa hanya ada di surat kabar saja. Hari ini banyak perkembangan teknologi, ada di handphone, ada banyak perangkat laptop, handphone, tablet. Jadi semua informasi yang ingin kita tulis itu harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi kita jangan kaku juga begitu. Kira-kira seperti itu ya, tapi juga konten-konten dalam menulis berita, dalam membuat sebuah karya jurnalistik, bukan hanya berita saja, tapi juga mampu menggunakan video juga ya, membuat konten dalam video yang kemarin kita sudah belajar ya, video jurnalistik. Begitu. Dan seorang jurnalis ya, seorang jurnalis ini adalah orang-orang yang membuat sebuah tulisan ya, tulisan berita atau reportase, peliputan begitu. Dia disebut sebagai seorang jurnalis. Nah, dia juga harus mampu menggunakan kamera, handphone untuk merekam, wawancara, dan lain sebagainya. Dia juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Bukan hanya berita, tapi juga manusianya juga. Begitu. Oke, lanjut. Prosedur mekanisme jurnalistik ya. How to get a news. Bagaimana mencari berita. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus ada dalam hati kita masing-masing. Bagaimana menulis berita, bagaimana menyajikan berita. Nah, bagaimana kita mencari berita? Nah, kita sebagai seorang jurnalis, dia harus peka dengan situasi lingkungannya, begitu. Kalau dia sebagai anak organisasi, dia juga harus peka melihat kegiatan-kegiatan, dan juga harus peka untuk memulai menulis, mereportasi, membuat penulisan yang memberitakan terkait dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Dia juga harus punya kepekaan, begitu. Kegiatan ini tentang apa, begitu. Dimulai di hari apa, siapa yang melaksanakan, tujuannya apa, begitu. Peserta yang datang ada berapa. Nah itu. Jadi harus bisa menggali informasi dalam peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Terus juga bagaimana menulis berita. Menulis berita itu ada formulanya. Nanti kita namanya 5W1H. Kalau yang di sesi keberapa ya? Ini sesi keberapa? 5 ya itu ya. 6. Di sesi ke 4 itu kita sudah belajar tentang 5W1H. Nah, disitulah kita mulai menulis ya, apa, mengapa, di mana, siapa saja. Ada dia punya rumusan dalam menulis tulisan jurnalistik ya. Terus bagaimana, poin terakhir ialah bagaimana menyajikan berita. Nah, seperti tadi yang kakak tadi bilang, prinsip jurnalistik. Poin pertama ya, dalam membuat sebuah karya jurnalistik itu jangan bertele-tele begitu. Harus padat dan jelas, to the point. Terus kedua, menyajikan berita. Menyajikan berita itu jangan beritanya tentang kegiatan, gambarnya lain begitu. Fotonya lain. Kegiatan tentang pelatihan, fotonya makan-makan di warung. Begitu. Itu selain cerita itu tidak relevan dengan isi berita.
Atau mungkin beritanya tidak ada foto, macam berita tentang pemerkosaan dan lain sebagainya, itu kan tidak mungkin kita kasih naik dia punya foto korbannya, harus ada foto-foto ilustrasi begitu. Nah, foto ilustrasi juga harus sesuai dengan isi berita begitu. Jangan foto yang lain, ilustrasi yang lain, bahaya begitu. Jadi harus disesuaikan dengan konteks beritanya apa. Foto dengan ininya harus disesuaikan begitu. Konten video kalau ada liputan video tambahannya juga harus disesuaikan gitu dengan konten beritanya. Nah, ini dia. Dalam menulis jurnalistik ada tiga ya, ada tiga penulisan dalam jurnalistik. Ada berita. Berita itu meliputi news ya, berita itu meliputi strike news, habis itu soft news begitu. Nah, itu berita-berita ini adalah berita-berita yang aktual, penting, dan berita langsung begitu di satu tempat ya, di sekitar kita. Nah, itu berita. Jadi peliputannya tidak bertele-tele begitu. Terus ada berita yang berhubungan dengan opini begitu dalam bentuk wawancara atau talk show. Nah, ini seperti kita membuat sebuah berita liputan tentang hutan, penjaga hutan dan lain sebagainya. Kita wawancara juga. Wawancara mendalam terkait dengan pelaku penjagaan itu. Bagaimana dia memilih untuk hidupnya mengabdi untuk menjadi penjaga hutan dan lain sebagainya. Begitu. Pokoknya liputan-liputan yang mendalam terkait dengan opini itu. Oh, dia punya opini dengan menjaga hutan ini, dia berharap atau lain sebagainya. Fokus pada dia punya opini begitu. Nah, selanjutnya adalah berita investigasi. Berita-berita inilah berita-berita yang liputan mendalam terkait dengan sesuatu permasalahan ya, semacam isu lingkungan, isu kemanusiaan begitu. Ini prosedurnya lebih mendalam lagi ini. Ini bicara tentang feature ini. Begitu. Ini lebih mendalam lagi. Nanti ada teknik-tekniknya ini kalau terkait dengan menulis jurnalistik investigasi atau feature ini kita lebih mendalam. Itu seperti di majalah Tempo. Kalau teman-teman ingin belajar tentang investigasi, penulisan investigasi lingkungan, hak asasi manusia, itu bisa beli majalah Tempo dan bisa baca. Begitu. Kalau berbicara tentang penulisan mendalam feature tentang pariwisata atau tentang budaya, bisa beli majalah National Geographic. Itu ada di Gramedia. Teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa baca begitu. Nah, kalau opini itu terkait dengan penulisan-penulisan tentang pandangan-pandangan pribadi terkait dengan isu politik atau dan lain sebagainya. Begitu. Kira-kira seperti itu. Dan ini dia punya ini rumusan yang kita sudah pelajari. Formula dalam menulis sebuah karya jurnalistik itu tetap menggunakan 5W1H, baik itu menulis karya jurnalistik atau juga membuat konten video, sebuah video jurnalistik atau yang kita kenal dengan VJ itu tetap dengan rumusan 5W1H, apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Begitu. Nah, ini dia punya formula penulisan jurnalistik yang kakak pakai sehari-hari, yang menjadi pedoman kakak untuk menulis sebuah berita dan dipublikasikan ke dalam beberapa website Pemda ya. Ada di Dinkes, ada di Dinas Pariwisata, begitu. Atau juga di website-website organisasi macam relawan dan lain sebagainya, kakak punya formula penulisannya seperti ini. Ringkas dalam menulis berita tuh kita harus ringkas, padat dan jelas, begitu, the point lah, begitu. Judul berita juga jangan panjang-panjang, begitu. Dia harus to the point, begitu. Jadi bikin kegiatan macam gini, relawan TK dan GMKI dalam rangka meningkatkan kapasitas pemuda dan pelajar terkait literasi digital, mengadakan program juara internet sehat Papua. Itu kan terlalu panjang ya, dibuat tersimpel saja, pendek saja, begitu. Apa ya? Yang bisa juga kita buat judulnya terkait dengan kolaborasi relawan TK Papua dan GMKI dalam meningkatkan kapasitas pemuda dan pelajar terkait literasi digital, gitu. Atau meningkatkan literasi digital, relawan TK dan GMKI berkolaborasi, begitu. Itu bisa kita bikin seperti itu. Judul-judulnya harus singkat dan jelas, begitu.
Terus kalimat yang dipakai itu logis ya. Dalam hal ini SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Ini kita sudah pelajari di SMP, SMA terkait dengan bahasa Indonesia ya, SPOK ini. Terus 5, bahasa sederhana dan informal, itu untuk berita opini dan feature begitu. Dia tidak terlalu baku lah, dia bisa dipakai bahasa-bahasa yang sederhana, yang informal lah ya, yang gampang dipahami. Itu untuk penulisan-penulisan mendalam. Terus hindari bahasa gaul ya, hindari bahasa gaul sangat penting ya, karena semua pembaca kita adalah orang Indonesia secara keseluruhannya dan kita punya Sumpah Pemuda. Kita putra putri Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia ya, jadi kita harus menggunakan bahasa yang baku begitu, bahasa Indonesia ya. Kalau andai kata ada bahasa gaul berarti ya itu diberikan pengertiannya juga begitu. Dalam kurung artinya apa begitu? Karena tidak setiap bahasa gaul di setiap daerah itu beda-beda. Terus ialah poin ketujuh ialah akurat dan tidak salah ketik. Ya, kesalahan tipe ini juga penting juga. Jangan sampai salah ketik, tapi bagi pemula tidak apa-apa lah. Karena nanti dalam publikasinya ada redaktur, ada pimret juga yang nanti akan memperbaiki narasi-narasi atau tulisan-tulisan yang dipublikasikan. Sebelum dipublikasikan ke media akan diedit lagi begitu oleh editor ya. Terus ada prinsip piramida terbalik ya. Kita sebagai jurnalis juga harus memahami konsep penulisan piramida terbalik. Piramida terbalik itu apa begitu? Piramida terbalik itu seperti ini. Jadi informasi yang paling penting itu dia di atas begitu. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana itu dia di atas begitu. Terus informasi lain yang penting itu dia di bawah, di posisi kedua. Terus penutupnya ialah informasi lain yang tidak terlalu penting atau latar belakang begitu. Nah, contohnya seperti ini. Kakak kasih contoh ya. Ini salah satu tulisan yang kakak juga bikin. Namanya dinkes. dinkes.papua.go.id. Kakak juga tanggulangi ini juga sama-sama untuk menggarap website Dinkes juga. Dinkes Provinsi Papua ini. Nah, kita lihat dulu yang kakak tulis mana. Ini yang kakak tulis. Ini yang kemarin kakak tulis beritanya. Naik ke website Dinkes ya. Jadi dimulai. Informasi apa, siapa, bagaimana, itu lead-nya itu kita mulai. Judulnya ialah Dinkes Provinsi Papua mengadakan pelatihan penyusunan website. Begitu. Nah, dalam media online, begitu, dalam penulisan media online, kita harus padat dan jelas begitu. Ini ada berapa paragraf sih? 1, 2, 3, 4, 5. Tidak panjang-panjang. Ini kan penulisannya strike news ya, bukan tulisan mendalam, feature dan lain sebagainya. Kalau feature nanti lebih panjang lagi. Jadi tulisan berita yang untuk strike news itu ya fokus pada piramida terbalik prinsipnya. Jadi paragraf pertama itu kapan dan di mana itu kita harus masukkan. Jadi Dinkes Provinsi Papua. Begitu. Siapa dia? Dinkes Provinsi Papua. Lead-nya ya. Bertempat di mana? Jayapura. Bertempat di Horizon Abipura. Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Mengadakan pelatihan penyusunan website. Terus kegiatan ini dibuat dalam rangka apa ini? No? Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari dari tanggal 9 sampai 10 Desember. No? Selanjutnya lead keduanya adalah ini. Paragraf keduanya tentang siapa yang buka kegiatan ini. No? Masih berhubungan antara paragraf 1 dan paragraf 2. Dalam pelatihan yang dibuka oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua yaitu Dr. Auron Rumainium M.Kes mengungkapkan dengan adanya pelatihan ini dapat meningkatkan kapasitas staf Dinkes Provinsi Papua khususnya di subbidang bagian program informasi dan humas dalam mengelola informasi layanan kesehatan. Begitu. Kasubag ditambah lagi juga penguat juga paragraf ketiga juga menguatkan juga. Kasubag program Paskali Sowai SKM selaku ketua panitia menjelaskan bahwa segala pembiayaan yang dibebankan pada DPAP Dinkes Provinsi Papua tahun anggaran 2022. Jadi kegiatan ini dibebankan pada anggaran Dinkes Provinsi Papua pada tahun anggaran 2022. Begitu kita menjelaskan juga. Begitu. Ini di ini. Terus ini masuk nih.
Dia punya body ya. Pelatihan ini menghadirkan 2 narasumber, di antaranya Dinas Kominfo Provinsi Papua yang diwakili oleh Bapak Kristus Bartosa SE, Kepala Seksi Pegawai Info dan Layanan, dan juga praktisi layanan Diskominfo Provinsi Papua ya. Ini tinggal ditambahkan, ini kakak lupa juga. Gitu. Dan juga praktisi TK, relawan TK Papua, yaitu Saudara Aldo ya, Pendidikan Moe SI, Sarjana Ilmu Komunikasi sebagai tenaga ahli dalam mendampingi proses peningkatan kapasitas begitu. Nah, selanjutnya penutup begitu. Penutup terakhirnya ya, tindak lanjut dari pelatihan ini akan dilakukan pendampingan secara intensif selama 6 hari dengan harapan dapat menghasilkan tim pengelola website Dinkes Provinsi Papua yang solid dan berkompeten. Jadi ini penulisannya menggunakan prinsip piramida terbalik begitu. Lead yang paragraf pertama itu menjelaskan tentang ini kegiatan apa, di mana, siapa yang menjalankan, toh dibebankan pada anggaran apa gitu. Itu dijelaskan di paragraf pertama. Soalnya paragraf di bodinya isinya pelatihan ini juga dijelaskan juga dihadiri oleh siapa juga, praktisi-praktisi andalnya siapa, terus penutupnya terakhir. Setelah program pelatihan ini akan diadakan apa lagi begitu. Itu perlu juga ditambahkan begitu. Nah, tindak lanjutnya ialah bla 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 di paragraf terakhir untuk menutupi kita punya liputan berita. Sesederhana itu dalam menulis sebuah tulisan jurnalistik. Nanti pada saat berjalannya waktu, adik-adik juga punya pemahaman dan juga punya pengalaman, nanti akan banyak, itu akan panjang tulisannya ya. Begitu. Kalau untuk strike news tulisannya pendek-pendek saja, terus panjang-panjang. Begitu. Berapa paragraf ini? 1, 2, 3, 4, 5 paragraf cukup begitu. Dalam menulis sebuah jurnalistik. Kalau sudah bisa begini sudah langkah awal untuk adik-adik sudah bisa menulis sebuah reportase singkat yang jelas begitu terkait dengan kegiatan yang adik-adik ikuti. Kuncinya ialah berani dan jangan takut salah juga. Salah itu biasa, namanya juga belajar. Begitu toh, karena ada kakak-kakak yang juga nanti mendampingi. Kira-kira seperti itu. Dia punya ini, materinya sudah kakak juga sudah bagikan ke grup ya. Begitu. Jadi intinya ialah ini. Kuncinya adalah 5W1H dan juga ingatlah prinsip piramida terbalik begitu. Dalam menulis sebuah karya jurnalistik ya. Kira-kira seperti itu. Dikembalikan ke adik moderator. Oke, baik. Terima kasih Abang Aldo yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik untuk kita di malam hari ini. Oke, baik. Saya akan buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman semuanya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Bisa ditulis di kolom chat atau langsung open mic. Kalau semuanya mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung open mic atau tulis pertanyaannya di kolom chat. Silakan. Saya juga mau mengingatkan untuk teman-teman semuanya untuk mengisi presensi kehadiran sudah dikirim di kolom chat. Mohon teman-teman semuanya mengisi presensi kehadiran. Apakah ada yang mau bertanya, teman-teman? Mungkin ada yang menjanggal gitu, ada yang masih perlu Ya, baik. informasi lagi tentang menulis jurnalistik. Silakan. Sesi tanya jawab dibuka. Nanti kita menulis jurnalistik. Tugasnya ada. Baik, Abang, ada pertanyaan. Oke, baik.
Pertanyaan yang pertama adalah media apa yang biasa kita pakai untuk menulis berita. Dalam hal ini medianya itu mungkin tempat, misalnya macam website atau apa. Iya, ini seperti macam website atau selain website apalagi begitu. Oke, baik. Pertanyaannya akan langsung dijawab oleh pemateri kita. Kepada Bang Aldo, dipersilakan. Ya, baik. Ini sampai lepas itu dari mana?
La 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 la. Nanti kita makan. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lagi. Tambah satu. Oh, Bang Aldo, suara Bang Aldo tidak kedengaran. Apakah yang lain dengar suaranya Bang Aldo tadi pas menyampaikan jawaban? Oh, salah, abang mood tadi mood. Oh, Ulang. Abang tadi tidak dengar suara. iya. Abang lupa menyalakan mic. Iya, bicara panjang lebar baru mood. Siap, Abang. Ya, mohon maaf. Ini pengaruh juga berputar-putar juga ini. Ada kasih sedikit speed yang suaranya menggema. Jadi terkait dengan platform apa yang bisa kita publikasikan berita, itu ada banyak platform begitu. Di selain website media-media lokal, tapi juga ada platform untuk penulis-penulis independen ya. Begitu. Yang pertama ialah Kompasiana. Begitu. Kompasiana ini salah satu situs di mana para penulis-penulis lepas bisa menulis terkait dengan opininya, bisa menulis terkait dengan berita begitu. Track news juga bisa publikasi di sini tentang kegiatan-kegiatan yang kita datangi atau kita ikuti, bisa kita buat tulisannya begitu. Kita upload di mana? Bisa upload di Kompasiana. Gitu. Di Kompasiana ini juga punya jejaring ya, jejaring penulis-penulis independen. Ada di Kompasiana ini banyak sekali, dari Sabang sampai Merauke. Begitu. Selanjutnya ialah media-media lokal. Media-media lokal ini ada yang sudah punya nama ya, lintaspapua.com, tapi juga ada Liga Kampus begitu. Nah, setiap media-media lokal ini punya segmentasi juga. Kalau Liga Kampus dia hanya berfokus pada informasi seputar terkait dengan kegiatan para pelajar ya, pelajar. Begitu. Tapi kalau Lintas Papua skopnya lebih luas begitu. Jadi bisa jadi kontributor di sini nih. Begitu, teman-teman bisa jadi seorang jurnalis juga, menjadi seorang kontributor juga di media-media lokal yang hari ini sudah punya nama ya, di lintaspapua.com, tapi juga di Kampus juga bisa begitu. Nah, alhamdulillah puji Tuhannya di media-media lokal yang kakak rekomendasikan ini dengan pimretnya, dengan founder medianya, kakak juga punya hubungan cukup baik. Jadi sehingga bila adik-adik punya karya-karya tulis tentang karya-karya jurnalistik, bisa di-share ke kakak, kakak teruskan kepada pimpinan redaksinya atau redaktur pelaksananya. Nanti tinggal dicek begitu apakah memenuhi dengan unsur-unsur kaidah jurnalistik dan layak dipublikasi begitu. Dan sangat luar biasanya lagi kalau adik-adik juga ketika aktif dalam menulis sebuah karya jurnalistik dilihat dengan baik, produktif, maka diangkat menjadi wartawan dari media lokal ini juga begitu. Jadi sudah punya ID card seorang wartawan begitu. Nah, ini yang enak begitu ya. Sambil belajar, tapi kalau kita geluti dengan baik, maka bisa jadi profesi juga yang nanti menghidupkan kita juga. Begitu. Jadi belajar itu bukan sekedar belajar, tapi belajar nanti yang bisa memanusiakan kita juga begitu. Ilmu jurnalistik itu ilmu yang mengasah kemampuan kita ya, dan juga mengasah rasa kemanusiaan kita dan peka terhadap situasi-situasi sosial begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Siap. Baik, Abang. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada tugas saja. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, pemateri akan memberikan kita semua yang hadir di malam hari ini, kita akan mendapat Iya, ya, karena berhubung
pertanyaannya satu saja. Maka sangat bijak kalau ada tugas ya, begitu. Tugasnya sederhana. Teman-teman buat tulisannya bebas begitu. Mau terkait dengan opini atau mungkin terkait dengan tulisan-tulisan berita yang strike news tentang kegiatan-kegiatan yang teman-teman ikuti, bisa tulis teman-teman. Ada ikut tulis begitu. Nanti tulisannya itu dibuat dalam bentuk dokumen, tapi juga dilampirkan dengan foto ya, foto kegiatan begitu. Atau mungkin tulisan tentang jalan-jalan ya, tentang jalan-jalan kemana begitu, tulis aja begitu, bebas begitu. Tapi menggunakan konsep ini ya, prinsip piramida terbalik begitu. Bisa ya, macam jalan-jalan ke mana, Bukit Teletubbies kah, tulis Jo, dia punya ini perjalanan kalian jalan-jalan ke sana begitu. Tuh, dalam bentuk apa? Strike news kah, feature kah begitu. Tuh, hajar aja. Nanti tulisannya diupload ke dalam, dibuat dalam bentuk dokumen, dilampirkan foto begitu toh. Nanti kita buat link upload tugas begitu. Link upload tugas kita akan bikin, nanti adik PT akan buat linknya from untuk mengumpulkan tugas begitu. Macam Abraham hari ini ada jalan kemana-mana saja, bikin loh tulisannya begitu. Apa yang kau dapat dari jalan-jalan itu? Bisa Jo, bikin tulisan. Tapi dengan prinsip tadi piramida terbalik, ayo kita belajar menulis. Toh, jangan takut salah, karena salah itu hal yang biasa. Namanya kalau bayi lahir dari seorang rahim seorang ibu, tidak mungkin dia langsung bangun dan dia jalan lari-lari, lompat-lompat. Pasti dia merangkak dulu, atau mungkin ya tidak bisa jalan, jadi ada dalam pangkuan ibu ya. Nanti seberapa tahun dulu baru merangkak, baru prosesnya jalan dan lari. Begitu. Langkah awal ini buat saja, bebas begitu. Nanti tulisannya diupload ke dalam link from yang akan dibuat oleh adik-adik penitia. Kira-kira seperti itu. Sekian aja. Begitu. Siap, Abang. Oke, baik, terima kasih ya Bang Aldo yang telah menyampaikan materi untuk kita semua di malam hari ini. Ya, teman-teman sudah mendengarkan tugas yang diberikan oleh pemateri kita. Ya, kita di sini semua akan belajar menulis. Oke, baik, mungkin sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Oke, sesi tanya jawab saya tutup. Saya mau mengingatkan untuk teman-teman untuk mengisi presensi kehadiran. Jangan lupa diisi ya, teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung kegiatan Training of Trainer Jawara Internet Sehat Papua 2023. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti dari sesi pertama, dari hari pertama hingga sekarang sudah berada di sesi ke-6 atau hari ke-6 pelaksanaan Training of Trainer Jawara Internet Sehat, dan mungkin di 31 akan berakhir TOT kita, tapi nanti pasti berikut-berikutnya pasti ada kegiatan Jawara yang akan dilakukan. Oke, baik. Terima kasih semuanya telah meluangkan waktu. Tidak mengurangi rasa hormat, saya tutup kegiatan kita di malam hari ini. Oke, baik, sebelum kita bubar dari Zoom, mungkin saya bisa minta semua untuk mengaktifkan kamera. Kita akan foto bersama. Benar sekali. Kenapa nggak gitu? Ya, oke. Aduh, luar biasa. Ini kita terus ungkapkan kita ya. 3, 2, 1. Oke, salam literasi. Salam literasi. Ya, salam literasi. Oke, sudah. Oke, baik, terima kasih semuanya untuk waktu yang singkat ini, namun berarti untuk kita semua. Semoga materi yang telah disampaikan kepada kita semua di malam hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita, keluarga, di komunitas, maupun di mana saja.
Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada seluruh peserta yang telah hadir di malam hari ini dan juga pemateri yang telah memberikan materi kepada kita di malam hari ini. Terima kasih semuanya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih semuanya. Selamat malam, shalom, Tuhan berkati. Iya. Assalamualaikum.